Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali tanding di chess.com dalam catur rapid 3 menit. Saya Bagang Putih. Kali ini melawan sesama pecatur dari Indonesia nih ya. Saya akan melawali dengan langkah pembukaan bidak menteri dengan memajukan pion ke D4. Ya, hitam menjawab dengan pion maju ke D5. Saya majukan pion ke C4. Ini adalah permainan gambit menteri, menawarkan pertukaran pion. Ya, hitam menerima pertukaran. Saya sekak pakai menteri. Sekaligus persiapkan mengambil pion hitam di C4. Ya, siap-siap mengambil pion ya. Hitam menutup dengan menteri sambil pion. Hitam melangkah pionnya ke B6. Persiapan gajah maju ke B7. Saya jawab dengan kuda ke F3. Hitam majukan gajahnya ke B7. Saya majukan kuda untuk mengancam menteri sekaligus ancaman skakmat ya bagi hitam dengan makan pion di F7. Ini situasi yang sulit bagi hitam ya, hitam melindungi dan menteri. Saya makan pion gratis ya di C7. Oh, hitam mengusir kuda saya dengan majukan pionnya ke F6. Ini langkah yang lemah sebenarnya ya, karena saya bisa mengusir menteri dengan majukan kuda saya ke C3. Ya, saya majukan kuda ke C3. Di sini hitam terjebak dalam komplikasi ya. Dia harus menghindarkan menterinya tentunya karena terancam kuda. Dan tentu saja gajah hitam menjadi tidak terlindungi ya. Di sini gajah dan benteng hitam akan melayang ya. Komplikasi yang susah dihindarkan. Dan akhirnya hitam memencet tombol resign ya. Hitam menyerah sampai di sini ya. Karena memang susah menyelamatkan gajah sekaligus bentengnya ini ya. Demikian sobat semuanya. Satu permainan yang singkat tadi ya. Karena hitam terjebak dalam komplikasi ya. Karena akibat beberapa kesalahan ya dalam langkah tadi. Sebelum saya akhiri, mungkin saya akan analisa secara singkat ya permainan tadi. Berikut ini analisa singkat saya langkah per langkah dari pertandingan tadi ya. Di langkah pertama, putih memajukan pionnya ke D4. Ini adalah pembukaan bidak menteri. Dan hitam membalas dengan memajukan pionnya ke D5. Putih langsung mengorbankan pionnya ke C4. Sekaligus mengajak ke permainan gambit menteri. Hitam menerima pengorbanan pion dengan makan pion C4. Nah, di langkah ketiga putih melakukan skak menteri ya ke A4. Sekaligus dia nanti akan mengambil pion hitam di C4 jika dia mau. Dan hitam menutup dengan menteri ya. Ini adalah varian klasik yang sekarang jarang dimainkan ya. Yang lebih sering biasanya adalah menutup dengan kuda ya. Ke C6 atau dengan gajah ya ke D7. Namun hitam memilih langsung menutup dengan menteri ya ke D7 sekaligus mengajak pertukaran menteri. Kemudian putih menolak pertukaran menteri, lebih milih makan pion ya di C4. Berikutnya hitam membalas
dengan memajukan pionnya ke B6 ya. Ini adalah langkah yang kurang kuat ya, langkah yang terlalu cepat ya. Lebih bagus seharusnya pion yang di 6 ya dimajukan ya. Jadi ini langkah lebih bagus ya, di pion di E6 sekaligus melindungi pion di F7 serta mencegah pion putih naik ke D5 ya. Namun kita memilih langkah yang kurang kuat ya dengan memajukan pionnya ke B6. Selanjutnya di langkah kelima, putih melangkah kudanya ke F3. Hitam membalas dengan melangkahkan gajahnya ke B7. Ini juga langkah yang lemah ya. Seharusnya hitam lebih memilih mengamankan pion di F7 dari ancaman manuver kuda ke E5. Jadi lebih bagus seharusnya yang dilangkahkan adalah pion dulu ya, yaitu pion ke E6. Ini langkah yang lebih kuat ya. Ketika kuda putih bermanuver ke D5 untuk mengancam pion hitam di F7, posisinya masih sangat aman. Kembali ke langkah kelima tadi ya, di mana hitam memilih melangkahkan gajahnya ke B7. Di langkah ke-6 ini, putih tidak menyia-nyiakan kesempatan ya untuk memanuverkan kudanya ke E5 sekaligus mengancam menteri dan mengancam pion di F7 untuk melakukan skakmat. Dan menteri hitam harus pergi sekaligus mengamankan pion di F7. Dalam permainan tadi hitam melangkahkan menterinya ke D5 dan ini memang langkah terbaik ya untuk mengamankan posisinya dengan risiko dia akan kehilangan pion di C7. Langkah lainnya bisa mengajak pertukaran menteri ke D5 atau ke F5 ya, dengan risiko yang sama saja ya, dia akan tetap kehilangan pionnya. Kembali langkah ke-6 tadi ya, di mana kita memajukan menterinya ke D5 untuk melindungi pionnya di F7 sekaligus menawarkan pertukaran, dan putih makan pion di C7. Nah, di langkah ke-7 inilah kita membuat blunder ya, dengan memajukan pionnya ke F6. Ini langkah blunder ya, karena putih akan langsung manuver kudanya untuk mengusir menteri hitam dengan melangkahkan kudanya ke C3. Di sini tercipta satu komplikasi ya, menteri hitam harus pergi dan resikonya hitam kehilangan benteng dan gajah. Inilah langkah yang lemah, bakal blunder ya. Seharusnya hitam tidak memajukan pionnya ke F6. Langkah terbagus harusnya kuda ya. Hitam memajukan kudanya ke A6 untuk mengusir menteri putih dari peta C7. Dan dengan ancaman kuda hitam ini, menteri akan kabur ke belakang ya, ke C3. Kemudian hitam bisa menekan dengan benteng, memberi ancaman kepada menteri putih. Nah, di sini posisi hitam akan aman dan kuat ya. Namun ketika dia tadi melangkahkan pionnya ke F6, putih tidak menyia-nyiakan kesempatan ya untuk membuat langkah kemenangan dengan mengusir menteri hitam dengan kudanya ke C3. Di sini tercipta satu komplikasi yang berat bagi hitam ya, dan hitam di langkah ke-8 ini menyerah ya, karena kelanjutannya hitam akan kalah materi ya, minimal kalah satu benteng ya. Dan lanjutannya mungkin hitam akan makan pion ke D4 dengan menterinya, putih akan makan gajah hitam di B7 dengan menterinya. Selanjutnya hitam makan kuda putih dengan menterinya ke E5 dan putih memakan benteng hitam di A8 dengan menteri juga. Nah, di posisi seperti ini hitam kalah materi ya, kalah satu perwira, kalah satu benteng. Sehingga di posisi langkah ke-8 seperti ini hitam memutuskan untuk menyerah ya, karena berpikir sudah tipis harapan untuk menang
karena di langkah selanjutnya yang saya ilustrasikan tadi, dia akan kehilangan banyak perwira sehingga kalah satu materi ya, kalah satu benteng ya, sehingga peluang kemenangnya akan tipis. Demikian sobat sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.